miring. Wah, gawat, Kapten. Aku takut. Tenanglah, Kapten sudah terlatih untuk mengontrol crosswind saat landing. Gunakan teknik side slipper atau kepiting. Hai semuanya, kembali lagi bersama Kokpit Sim Mobile. Kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita untuk mengatur settingan dan mengatur kondision. Kita mulai dari General Settings. Flight Information untuk menampilkan informasi indikator bar agar muncul di layar device kita. Kalau Mimin sih lebih nyaman tanpa menampilkan flight information agar pengalaman bermain menantang dan realistik. Selanjutnya pengaturan approach gate atur ke aktif untuk menampilkan jalur virtual approach. Atur ke full untuk menampilkan jalur pada semua runway. Warna hijau adalah rute penerbangan kita. Yang warna kuning itu jalur di semua runway. Oh iya, jika tidak diaktifkan, apakah kita akan tersesat, Cap? Pertanyaan yang sangat menarik. Tentu kita tetap bisa melihat jalur dan rute penerbangan dari monitor PFD. Primary Flight Display atau PFD ini emang berfungsi untuk menampilkan rute penerbangan dan navigasi yang telah kita input sebelumnya. Jadi, kita tidak perlu khawatir dan takut keluar jalur karena data FMC yang terinput di sini secara otomatis akan terhubung dengan autopilot. Masih di General Settings, pengaturan Invert View adalah aksesibilitas untuk membalikan kursor saat kita menggeser tangan. Advanced View Movement untuk aksesibilitas geser atas, bawah, kiri, dan kanan. Selanjutnya kita ke pengaturan Flight Assistant. Di sini saya hanya aktifkan Auto Trim saja. Auto Rudder off-kan, supaya kita lebih mudah untuk mengontrol kendali pesawat, terutama saat taksi. Untuk Auto Gear dan yang lainnya, kita off-kan saja, karena saat kita landing semua itu akan berjalan secara otomatis. Kecuali untuk take off, kita tetap aktifkan sendiri ya. Berikut ini saya akan memberi contoh saat auto trim kita off-kan. Karena pengaturan trim ada di tuas kendali, pastinya kita akan kesulitan mengontrol trim. Oleh karena itu, sebaiknya aktifkan assist trimnya. Benar, karena simulator flight di mobil ini nggak bisa sekomplek kayak di simulator PC. Jadi kita aktifkan saja trim assist-nya ya, supaya kita lebih mudah untuk mengendalikan pesawat. Untuk settingan selanjutnya, kita masuk ke traffic. Traffic Flight Info. Pengaturan ini juga bisa loh kita atur saat bermain di dalam game. Traffic Flight Info ini berfungsi untuk menampilkan informasi dan juga jenis pesawat traffic. Saran saya, nonaktifkan saja supaya FPS kalian stabil. Karena meskipun hanya tulisan, itu sudah tergolong dalam partikel yang akan membuat sistem render JIPU di HP kita lebih berat. Untuk settingan grafik, atur ke ultra untuk mendapat pengalaman bermain yang realistis. Dan menampilkan banyak bangunan, pepohonan, dan meningkatkan tekstur. Tapi sesuaikan dengan kemampuan chipset HP kalian ya. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan controls. Saya menggunakan tipe kontrol tilt atau gyroscope agar lebih mudah mengontrol pesawat. Untuk sensitivitas tilt atur ke low agar pesawat kita bisa stabil saat approach supaya tidak mudah keluar dari jalur approach. Dan untuk sensitivitas analog, kalian juga atur ke low. Jika kalian menggunakan virtual analog, animasi pada kontrol analog ini lebih realistis dibandingkan kita menggunakan kontrol tilt. Tapi lumayan susah ya, karena kita juga harus mengontrol rider dan juga throttle sekaligus. Wah, ternyata sangat susah ya. Aku harus menonaktifkan radar untuk menggunakan kontrol analog. Sekarang kita masuk ke pengaturan user interface. Jika kita set ke control fade, maka tampilan kontrol akan tersembunyi saat kita tidak mengetuk layar. Tampilan kontrol hanya akan muncul saat mengetuk layar. Kayaknya sangat cocok buat yang suka merekam gameplay untuk sinetik video. Next pengaturan, Showtime Skip Button. Tombol skip ini wajib kita aktifkan supaya kita bisa skip waktu saat jelajah atau saat kita mempunyai rute penerbangan jarak jauh seperti contoh dari Indonesia menuju ke Eropa yang memakan belasan jam untuk sampai tujuan destinasi. Wah, HP kalian pasti langsung panas jadi setrika. Untuk head-up display dan pengaturan yang lainnya,
kalian bisa mengatur sesuai selera masing-masing ya. Sekarang kita masuk ke pengaturan condition untuk mengatur zona waktu, kondisi angin, dan awan. Tolong Kak Eci jelaskan. Dalam penerbangan global, waktu yang digunakan adalah UTC, yang dulunya adalah GMT. Secara teori, tengah hari GMT adalah saat di mana matahari melewati meridian Greenwich dan mencapai titik tertinggi di langit di Greenwich. Dengan menggunakan waktu matahari, para penjelajah maritim mencocokkan jam mereka ke waktu GMT untuk mengukur jauhnya lokasi bujur mereka dari meridian Greenwich. Sebagai contoh zona waktu Surabaya, saat di Greenwich berada di tengah hari atau UTC pukul 0. Maka zona waktu di Surabaya adalah pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat atau cara hitungnya. Saat kita atur ke UTC pukul 0, maka waktu Indonesia Barat lebih cepat 7 jam dari Greenwich. Nah, artinya zona waktu UTC ini berpusat pada Greenwich. Tapi beda lagi kalau kita sedang berada di Amerika ya. Di sana lebih lambat 8 jam dari waktu UTC, misal di Greenwich tengah hari, maka di San Francisco masih pukul 4 sore. Sekarang kita ke pengaturan angin. Strength untuk mengatur kekuatan angin, ini bisa atur sesuai dengan selera masing-masing. Untuk direction, Kak Eci yang ahli dalam menghitung. Tolong Kak Eci jelaskan. Direction. Wind adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan dari mana angin bertiup. Arah angin biasanya ditentukan dengan menggunakan kompas. Wah, ternyata bisa dihitung dari kompas. Baiklah, langsung saja kita coba dengan pengatur angin silang atau crosswind. Let's go! Kok miring? Wah, gawat, Kapten. Aku takut. Tenanglah, Kapten sudah terlatih. Untuk mengontrol crosswind saat landing, gunakan teknik side slipper atau kepiting, atau kombinasi keduanya. Selama pendekatan, jaga hidung pesawat tetap sejajar dengan garis tengah landasan menggunakan kemudi. Sementara sayap yang menghadap angin rendahkan menggunakan aler untuk menahan pergeseran. Kapten, injak rudder untuk menahan anginnya. Aman, ini bukan masalah. Saat flare, tepat sebelum menyentuh landasan, gunakan kemudi untuk menyelaraskan hidung pesawat dengan garis tengah landasan. Saat touchdown, mendaratlah dengan satu roda sayap yang rendah menghadap angin terlebih dahulu. Dan teruskan gerakan tersebut hingga roda lainnya menyentuh landasan. Hore! Akhirnya kita bisa mendarat. Kita masuk ke condition untuk mengatur cloud atau awan. Kita mulai dari visibility. Pengaturan ini digunakan untuk mengatur jarak pandang dan ketebalan kabut yang ada di dalam permainan. Kalau kita atur ke low, maka kabut akan menutup pandangan kita. Kapten, tolong aku tidak bisa melihat runway-nya. Wah, sepertinya kita akan jatuh. Tentu saja kita akan kesulitan. Operasi pendaratan dalam kondisi kabut tebal atau jarak pandang rendah secara eksklusif dilakukan oleh pilot yang sangat terlatih dan bersertifikat. Ini bukan sekadar keterampilan dasar. Ini adalah prosedur penerbangan atau Instrument Flight Rules atau disingkat IFR yang menuntut keahlian khusus. Jadi sebaiknya kita atur visibility ke high, atau kalau ingin sedikit lebih nyata, tambah kabut sedikit saja. Selanjutnya kita ke pengaturan cumulus cloud density yang diartikan sebagai awan atau mendung dengan ketebalan yang dapat kita atur. Kalau kita atur ke low, maka awan atau mendung cumulusnya akan hilang dan ini juga mempengaruhi laju bingkai atau frame rate lebih stabil. Sebaliknya, saat kita atur ke high, maka mendung atau awan cumulusnya akan terlihat tebal. Di pengaturan ini emang lebih terlihat memukau dan realistis, tapi laju bingkai atau FPS kita juga menurun karena sistem rudder yang lumayan berat. Jadi Kapten turunkan sedikit cumulus density-nya. Selanjutnya, cirrus cloud density.
Awan sirus adalah awan tipis, tinggi dan berserat yang terbuat dari kristal es. Awan ini biasanya terbentuk pada ketinggian lebih dari 6.000 meter dan seringkali tampak seperti bulu atau helai rambut. Meskipun sering terlihat saat cuaca cerah, awan sirus dapat menjadi tanda awal perubahan cuaca. Melody sweet, we're rocking this night with the country street heat. Selanjutnya kita ke pengaturan cumulus cloud height untuk mengatur di mana ketinggian awan cumulus dalam dunia nyata. Awan cumulus ini berada di ketinggian 15.000 kaki sampai ketinggian 20.000 kaki. Jadi kita atur dari tengah sedikit lebih tinggi. Kalian bisa screenshot pengaturan kami. Let the music roll. Feel the rhythm in your soul. Let it take control. Impromptu beats and melody sweet. We're rocking this night with the country street heat. From the city lights to the countryside. Di sini teman-teman bisa screenshot pengaturan cloud and visibility dari kami ya. Untuk pengaturan awan sirus, kita buat high karena tidak mempengaruhi performa FPS HP kita. Cukup sampai di sini ya perjumpaan kita hari ini. Jika kalian suka dengan konten kami, bantu dukung kami dengan follow, subscribe, dan like postingan ini ya. Jangan berikan saran di komentar ya. Sampai jumpa semuanya. Bye.